Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Qala al-musannifu ila anqal dari huwa kana yab'utsu ilaiha sablunna summa arda'at wa kana ban badah pasara Kanjeng Nabi yab'utsu panika ngirim utawa ngutus pasara Nabi ilaiha daka Suwaibah badal hijratih sampuna hijrah ngirim bil kiswati kalaban angkuy wasullatih ban boleh daerah tabana kakanan hatta matat sampai mate pasara Suwaibah. Artinya benar-benar dimuliakan. Ingat sareng Kanjeng Nabi hanya Mas Suwaibah. Salana Suwaibah yang menyusui Rasulullah summa kare-kare arda'at nyesoe budaka Kanjeng Nabi Halimatu binti Abi Dzu'aib As-Sa'diyah pasara Halimah sawetara bina Abi Dzu'aib As-Sa'diyah bila bani ibniha kalaban susuna anakna Halimah binti Abi Dzu'aib Abdullah bapana Abdullah akhi Anisah wa Syaimah taretanah dua orang bini sanya Anisah wa Syaimah. Fa'akhadat maka pas nyalak basara Halimah budaka Kanjeng Nabi ma'aha abareng Halimah ila biladi hadakah daerah Halimah wara'at Taif ibu dia Taif fi Bani Sa'din dalam Banu Sa'd fi Bani Sa'din dalam lingkungan Banu Sa'din wa qama indah ban amukim basara Nabi indah tenang Nabi indah astina Halimah fi Bani Sa'din dalam Bani Sa'din arba'ata aqwamin dalam 4 banyak tahun. Jadi selama 4 tahun bermukim nengi kediaman Halimah di kalangan Bani Sa'din alas sahihi atas pendapat sahih. Fanalat maka pas narimah pasarang Halimah binti Abi Dzu'aib As-Sa'diyah biroda'atihi kalaban sebab nyosoina Halimah biroda'atihi kalaban sebab nyosoih Kanjeng Nabi narema khairan dak kafokusan min sa'atir rizki dari luas rizki waraghadil aisyih ban nyamanah kau dia karena seasalah tandus seasal lagu sang di daerahnya tetih subur dengan sebab amukimah Kanjeng Nabi ya tempatnya Halimah binti Abi Dzu'aib. Di bibarakati Rasulullah dari sejak kecil dari kenek bayi itu sudah memberikan dengan sebab Nabi kecil itu dengan sudah memberikan beberapa keberkahan. Maka berarti mencari berkah dari seseorang itu adalah boleh. Karena memang ada. Boleh kan karena memang ada. Bukan kok malah dianggap sebagai perilaku syirik.
Wa kanat asy-syaima'u, wa kanat ban bada asy-syaima'u pasara asy-syaima'u hiya haladini asy-syaima' bintu Halimatis Sa'diyah, paneka putra binina Halimah as-Sa'diyah. Takhdanu paneka mengasuh pasara asy-syaima' budak kanjing Nabi ma ummiha abareng ummina asy-syaima'. Wa qad raddat banungkung kumabalih pasara Halimah budak akan Nabi. Nah, wa qad raddat banungkung kumabalih budak akan Nabi Halimah tu pasara Halimah khaufan karena takut alaihi atas Nabi min hadithi syaqqis sadri, dari careta atau kejadian terbelahnya dada. Karena ketika dalam asuhan Halimah bin Abi Thu'aif Jarrah, harapan Rasulullah rea bermain dengan teman-temannya, kemudian datang dua orang langsung membelah dada Rasulullah. Itu malaikat. Ini namanya hadis syaqqis sadri, membelah dada Rasulullah disucikan dengan air Zam-Zam. Disucikan apa kotor? Dalam suatu riwayat memang dijelaskan membuang tempat-tempat yang bisa ditempati oleh perasaan-perasaan yang angkuh, sombong, atau tempat-tempat sebisa ekalnya setan. Itu dibuang. Cuman di dalam satu penjelasan dikatakan hal tersebut diperlihatkan itu bukan kok Rasulullah ini memiliki kotoran atau hal-hal yang kotor di dalam dadanya, tidak. Itu hanya untuk membuktikan bahwasanya orang ini adalah orang yang istimewa dan luar biasa. Sehingganya orang-orang yang melihatnya, orang-orang yang mengetahui di sekitarnya ini mempercayai bahwasanya ini bukan orang biasa. Itu supaya membuktikan hal tersebut. Ada yang menjelaskan seperti itu. Wa huwa ibnu arba'in, hal ini kanjeng Nabi ibnu arba'in paneka nak kana umur 4 au khamsin otabana au khamsin hinina otabana 5 tahun. Di kejadian syaqqus sadri ini antara Rasulullah umur 4 tahun dan 5 tahun. Maka setelah itu dikembalikan oleh Halimah. Ya karena khaufan, karena takut kepada kejadian seperti ini. Khawatir. Sayyidah Halimah khawatir. Summa kare-kare lam tarah tangolati pasirah Halimah as-Sa'diyah huda kanjeng Nabi ba'da dzalika sampun akan saya sebut illa marrataini angin dukale. Setelah kejadian itu Rasulullah dikembalikan oleh Sayyidah Halimah, artinya tidak bersama Sayyidah Halimah lagi, dikembalikan terhadap pamannya. Tetih Sayyidah Halimah tak pernah apang kisaran Rasulullah kecuali dukale. Ihda humatin salah setengah sekeduana ba'da tazawujihi saamponna arajin kanjeng Nabi Khadijah tahdaka Sayyidah Khadijah. Dia ada ting basara Sayyidah pasirah Halimah as-Sa'diyah tashku paneka mamatul basirah Halimah ilaihi daka Nabi ala jadbah daka paceklek alena abalah daerah itu terjadi musim tandus paceklek kalaparan tandi bese fa'atot maka was aparing hadaka
Halimah As-Sa'diyah As-Sayyidatu Khadijah Basara Sayyidah Khadijah Ishrina Dakah dupolo Roksan bitongan adana dupolo kepala min ghanamin dari kambing wa ghairi dzalika balana kasebut wal marratuh bantining kesempatan atsaniyatu nomor 2 pertemuan kedua selain Najeriya siapa kisah Rasulullah Sayyidah Halimah lah yauma Hunain are perang Hunain. Wa hadanat ban ngasuhuda Kanjeng Nabi aidan halicukan Ummu Aiman basara Ummu Aiman barakatuh barikat Rabbana barika al-Habasyiyah wa kana ban bada pasara Nabi wa rasamani ka awarisi pasara Nabi hada ka Ummu Aiman min abihi dari awinah Kanjeng Nabi. Falamma maka samang sana kabura falamma kabura maka samang sana besar wajah pasara Kanjeng Nabi a'taqa maka mamartikah pasara Kanjeng Nabi hadaka barikah wa zawwajah ban maka bin pasara Kanjeng Nabi hadaka barikah Zaid ibn Harisah daka Zaid bin Harisah. Setelah dewasa maka Ummu Aiman dimerdekakan kemudian dinikahkan dengan Zaid bin Harisah. Nasy'atuhu paneka pertumbuhan Kanjeng Nabi. Karena kehidupan dari masa kecil. Jadi dari masa kanak-kanak sampai diutus menjadi nabi. Nasya'ah tumbuh pasara Kanjeng Nabi yatiman haleh harapan agana yatim. Idh karana mata sayta walidu pasara yang sepona Kanjeng Nabi. Bahwa halih tining Kanjeng Nabi hamalun paneka arafah kandungan. Wa kafala ban mengasuh hudaka Nabi jadduhu pasara mbanah Kanjeng Nabi Abdul Muthalib irfana Abdul Muthalib. Walamah ban sama sana balawa dapat pasara Nabi sita sinina dekan 6 tahun kharajat keluar bihi akhirnya Kanjeng Nabi ummuhu pasara ikunah Kanjeng Nabi ilal madinati dekan kota Madinah al-Munawwarah wa ma'aha ban paneka akhirnya Ummu Aiman tining Ummu Aiman barikatul al-Habasyiyah apana berikah sebangsa al-Habasyiyah tahdanu hale ancu basara dari kahuda Kanjeng Nabi tazuru amain basara ummuhu yang akhirnya berikah akhwalahu daga bibi-bibina Kanjeng Nabi min Banin Najjari dari Banon Najjar. Faqamat maka mukim nengeneng basara ummuhu ini saya indahu asetina akhwalahu syahran dalam sebulan. Itu Sayyidah Aminah amukim apa dengan Nabi saudaranya ibu-ibunya dari kalangan Bani Najjar selama sebulan.
Summa gara-gara rojaat abalih pasera ummuhu bihi apa dengannya. Famaridat maka songkan pasera ummuhu fit tariqi dalam jalan. Famatat maka pas zeta pasera ummuhu wa dufinat. Manipundem pasera ummuhu bil abwa'i ningi daerah Abwa. Farajaat maka pas abalih bihi abareng Kanjeng Nabi Ummu Aiman, pasaran Ummu Aiman, hadanat mengasuh pasarah Ummu Aiman, budak Kanjeng Nabi ila Makkah daka kota Makkah, ila jaddihi sampai daka mbana Kanjeng Nabi Abdul Muthalib, robana Abdul Muthalib. Wakila wan idawaki inna ummahu saung kunah, kunah Kanjeng Nabi hamalat paneka humilat paneka ikibah pasara ummuhu ba'da dzalika sampuna kalisa adana sa'lana seta ikibah ila Makkah daka Makkah. Padufinat maka ifundem pasara ummuhu biha dengan Makkah. Haka acerita dzalika daka Risakil Ibnul Jauzi fil Wafa, pasara Ibnul Jauzi fil Wafa dalam kitab Al-Wafa. Summa gara-gara tufiya wafat jadduhu pasara mbana Rasulullah wa umruhu halitining umur Rasulullah sama nusinina paneka belum tahun. Fakafala maka pas mengasuh menampung artinya mengasuh huda Kanjeng Nabi ampuh pasara paman Kanjeng Nabi Abu Thalibin pas robana Abu Thalib biwasiyatin kalaban wasiat min jaddihi dari embanah Kanjeng Nabi. Wa ammuhu bantining pamanna Kanjeng Nabi Abu Thalibin robana Abu Thalib huwa ingka Abu Thalib syakiku abihi paneka taretanna abana Kanjeng Nabi Abdullah robana Abdullah. Jadi Rasulullah perjalanannya sa'lanah masih dalam kandungan abanah seta. Setelah umur 6 tahun ya, setelah umur 7 tahun maka ummina seseta. Marana ummin seta ikiba diasuh oleh mbana pas mbana seta. Salana umur 20 tahun mbana seta. Jadi ini sebuah hikmah. Kenapa Rasulullah itu hidup sebagai yatim piatu, jauh dari asuhan-asuhan orang tua, asuhan mbana. Ini menjadi hikmah supaya tidak ada celah bagi orang kafir Quraisy yang membenci Rasulullah. Tidak ada celah mengatakan Rasulullah itu pantas dia pintar karena dia di bawah asuhan orang tuanya. Pantas dia pintar karena dia itu diajari oleh kakeknya. Jadi semuanya itu dijauhkan dari hal-hal tersebut supaya memang hikmahnya supaya ini menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang yang jauh dari keluarganya, ditinggalkan dari sejak kecil, diasuh oleh orang-orang lain, kok bisa ini menjadi orang yang hebat? Ini berarti bukan orang yang biasa. Supaya berpikir, ini adalah suatu mukjizat. Jadi
Beliau berpikir seperti itu. Karena kalau seseorang hidup diasuh oleh orang yang berintelektual cerdas, kok dia pintar, wajar. Karena dia setiap harinya itu bersama orang-orang yang berintelektual tinggi. Tapi kalau setiap harinya tidak bersama dengan orang-orang yang hebat, setiap harinya itu sebagai seorang diri jauh dari orang-orang yang berintelektual, itu saya berpikiran cerdas, kok dia jadi cerdas. Ini bukti kebesaran. Artinya apa? Salah satu mukjizat. Berarti untuk menepis anggapan orang-orang kafir, orang-orang yang membenci Rasulullah itu, supaya tidak punya asumsi atau celah untuk menuduh Rasulullah yang tidak-tidak. Walaupun pada akhirnya diasuh oleh pamannya. Tapi pamannya kan tak iman, Kanjeng Nabi. Berarti tak sejalan. Andaikan pamannya iman sejalan dengan Rasulullah, bisa dikatakan ada dididik oleh pamannya, pantas dia adalah orang yang hebat karena dididik pamannya. Tidak bisa mengatakan seperti itu. Muhammad itu hebat karena dididik oleh Abu Thalib. Tidak bisa. Karena apa? Karena Abu Thalib saja tidak iman terhadap Rasulullah. Karenaใน Al-Quran kan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha, itu kan masyhur. Ayat itu turun ketika Rasulullah menuntun Abu Thalib untuk masuk Islam, tapi Abu Thalib tak bisa ngakui mengatakan syahadat. Jadi tak bisa dikatakan Rasulullah itu diajari oleh siapa-siapa, tapi memang benar-benar dia memperoleh wahyu sebagai nabi atau utusan. Fasara maka teti Abu Thalibin pasar Abu Thalib bahwa ingki Abu Thalib al-hami paneka orang yang saya jaga. Lahu da Kanjeng Nabi min a'daihi, dari musuh-musuhnya Kanjeng Nabi. Jadi Abu Thalib setelah itu saya jaga da Kanjeng Nabi. Asyawuh nisa alaihi da Kanjeng Nabi. Wa kana ban bada Abu Thalibin pasar Abu Thalib fakiran paneka orang fakir. Fasra maka pas banyak, wakasura ya ben banyak, bertumbuh, wakasura ben banyak, maluhu konapa hartana Abu Thalib. Bi barakati kafalatihi, kalaban barokanah araksah Kanjeng Nabi al-Mustafa sepele. Getih asal lah fakir, tapi karena sebab alatini Kanjeng Nabi, maka setelah itu hartanya bertumbuh dan menjadi banyak. Walamma bansa-mangsana balagah dapat pasera Kanjeng Nabi isnaya asyaratah deka 12 sanatan tahunna. Kharaja keluar ma'am pasera Kanjeng Nabi ma'ammihi akhireng pamanah Kanjeng Nabi Abi Thalibin bapana Abu Thalib keluar ila Syamih deka daerah Syam. Walakinna ammahu tatapenah pamanah Kanjeng Nabi radda baneka mabali pasera amhuhu da Kanjeng Nabi khaufan karena takwa alaihi babajah daka Nabi minal Yahudi, dari orang Yahudi. Lamma sama-sana khuwafah
matako artinya abri parengetan tako hudaka ammuhu hudaka Abu Thalib minha dari Yahudi ar-rahibu basara pendeta bakhiro rupana bakhiro. Artinya ketika umur ningi 12 tahun Rasulullah yang ikiba keluar ikiba jalan untuk melakukan perdagangan. Men Abu Thalib ikiba jalan salana sampai di tengah jalan Abu Thalib ria abeli karena mendapat wejangan atau wanti-wanti, mendapat peringatan dari setong pendeta. Karena pas di tengah perjalanan Abu bedah pendeta ahli kitab, pendeta sealim di dalam kitab Injil ya. Enter alim entar salanah melihat Rasulullah bersama Abu Thalib, entar ke Abu Thalib. Katanya, apa hubunganmu dengan anak ini? Jangan saya pendeta. Apa hubunganmu dengan anak ini? Jawaban Abu Thalib, huwa ibni. Dia itu ada anak saya. Karena pendeta haria ahli kitab, orang yang sealim, langsung mengatakan, ma huwa bi ibnika. Jeria dengan anak bala. Karena Abu Thalib mengatakan huwa ibni, dia anakku. Karena rasa kasih sayang dan cintanya terhadap Rasulullah itu dianggap sebagai anak, walaupun pada hakikatnya ponakan, tapi langsung dianggap sebagai anak. Huwa ibni. Langsung pendeta mengatakan, karena dia sudah paham dengan sifat-sifat Rasulullah di dalam kitab Injil, ma huwa bi ibnika. Dia pasti bukan anak. Wa ma yanbaghi abuhu antaku wa ma yanbaghi ayyakuna abuhu hayya. Dan pasti ayah dari anak ini sudah tidak ada, sudah meninggal. Langsung ngetep marah jalan. Ya karena paham di dalam sifat-sifat Rasulullah sebagai di kitab Injil. Wa ma yanbaghi ayyakuna abuhu hayya. Dan saya dan anak ini ayahnya pasti sudah tiada. Langsung Abu Thalib mengatakan huwa ibnu akhi. Njek jeriyah anak-anak taretana sengko. Pas kapan Abu Thalib mengatakan seperti itu, dia mengatakan abeli. Ba'na bali jaga nak kanak jeriah jangan sampai diketahui oleh orang Yahudi. Karena kalau anak ini diketahui oleh orang Yahudi, pasti akan banyak orang yang berbuat kejahatan terhadapnya. Karena anak ini memiliki aura kenabian, ada aura kenabian, akan menjadi orang yang hebat. Jadi paham Bahiro ini pendeta alim ahli kitab ini paham dengan tanda-tanda kenabian yang ada dalam diri Rasulullah. Jadi salahnya itu tak jadi kasam ikibabadi menabu Talib karena ijaga takut atau momen Yahudi, sehingganya akan terjadi hal-hal kejelekan yang menimpa Rasul. Summa kharaja maratan saniyah. Allahu a'lam.